akan dipandu oleh Saudara Eni Arbiati. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Bapak Profesor Mahfud MD. Yang terhormat para Bapak Ibu narasumber Sarasihan Kebangsaan yang kami hormati, peserta aktif dan peserta umum Sarasihan Kebangsaan, singkatnya hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing biar Islam mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyina syafi'ina sayyidina Mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah wa nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma alif baina qulubina waslih zata bainina. Allahumma alif baina qulubina waslih zata bainina. Allahumma rahmata wassalamata wal barakata lana wa li sahibi hadhihi al-hajah li'annana wa iyyakum min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalamu rahmatan lil alamin. Yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili meskipun belum datang, yang terhormat pimpinan atau utusan-utusan dari pejabat sipil dan militer dari Kodam dan dari Polda, pimpinan Ormas, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain, MI, PMII, dan sebagainya, para wartawan, kemudian para narasumber, Profesor Aludin, Profesor Sun, Profesor Masnon, Profesor Masnon, teman saya, kemudian Dr. Fahmi Rosi dan Dr. Hijran Nahdi, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hadirin, terima kasih atas kehadirannya dalam acara Suluh Kebangsaan atau Gerakan Suluh Kebangsaan, satu gerakan yang digagas oleh beberapa orang yang ingin meredam gejolak, mendinginkan situasi agar menjadi lebih dingin menjelang pemilu yang sekarang ini mulai memanas dengan isu-isu baru yang banyak hoax, sehingga kita berkumpul. Suluh kebangsaan ini dulu digagas oleh beberapa orang dari lintas agama dan lintas organisasi. Ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada Gus Mustafa Bisri, ada Kiai Lutfi, Habib Lutfi, ada Romo, ada Pak Wajah, kemudian ada Romo Brene, ada Sinta Nuria, ada Sultan Hamengkubuwono, membentuk gerakan Suluh Kebangsaan ini yang untuk jangka pendek, untuk mengantarkan ke pemilu damai dan benar secara demokratis. Lalu di gerakan kami banyak dukungan dari Muhammadiyah. Di sini hadir bersama saya Bu Ruhaini Nuhayatin yang nanti akan memandu acara ini, kemudian Romo Beni Susetio yang selalu bersama kami, kemudian Ketua Panitia itu Pak Edi Purjanto, dan bersama saya terus Imam Marsudi. Ini tim yang selalu berkeliling ke seluruh Indonesia. Kami hampir tidak pernah berhenti sampai nanti tanggal 10 April memasuki minggu tenang baru kami berhenti. Setiap hari minimal seminggu 2 kali kami pindah kota untuk menyampaikan seruan ini. Dan seruan ini adalah satu seruan yang dikeluarkan oleh lembaga independen, karena ini bukan dibangun atau dibiayai oleh pemerintah, tetapi mendapat dukungan penuh dari pemerintah untuk bergerak mengantisipasi ini. Apa yang kita rasakan? Pertama, kita berpikir untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh di setiap daerah, di mana tokoh itu dihitung ya sekitar 50 orang berkumpul seperti ini ya, sekitar sejumlah ini di berbagai kota. Itu dipilih tokoh-tokoh yang kami beri istilah Petromax. Petromax itu adalah seperti lampu di kegelapan, di mana dia memberi penerangan, menjadi suluh terhadap persoalan-persoalan bangsa. Kita tidak mengumpulkan massa seperti kuliah umum, seperti kampanye politik, tapi yang diundang di sini adalah mereka yang speak up, kalau bicara itu didengar. Ada ketua ormas, wakil pemerintah, cendekiawan dari kampus, wartawan, budayawan. Kita undang ke sini untuk nantinya dari sini menyuarakan hal yang sama untuk kebaikan bangsa dan negara, yaitu bagaimana menjadikan pemilu itu sebagai betul-betul pesta di mana rakyat secara bersama-sama memilih pemimpinnya dengan pilihannya masing-masing, tetapi dengan konsekuensi sesudah selesai
ya bersatu. Kalau yang terpilih A, ya yang kalah harus mendukung, pendukung yang kalah harus kemudian ikut, tetapi yang menang juga harus merangkul. Tidak boleh sewenang-wenang terhadap yang kalah. Itulah demokrasi kita yang disebut deliberative democracy. Beda dengan demokrasinya di Barat, di mana orang bisa berkelahi dan kemudian yang kalah jadi oposisi terus-menerus untuk menjatuhkan yang menang di tengah jalan, atau akan merebutnya pada pemilu berikutnya seperti di Amerika. Kita beda karena kita punya tradisi sendiri, punya kearifan lokal, sehingga dulu ketika Indonesia berdiri itu istilah deliberative democracy itu belum dikenal di dunia, demokrasi permusyawaratan. Tetapi sesudah melihat kecenderungan demokrasi itu anarkis, maka kemudian demokrasi permusyawaratan ala Indonesia itu sekarang menjadi alternatif di dalam studi ilmu politik di berbagai negara maju. Sama dengan hukum. Hukum di Indonesia itu kearifan lokalnya adalah restoratif justice. Hukum bukan untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi untuk membangun harmoni. Itulah sekarang muncul konsep restoratif justice di berbagai perguruan tinggi di Barat. Dan contohnya selalu Indonesia itu restoratif justice. Indonesia itu tidak menjadikan hukum sebagai alat bertempur mencari menang kalah, tetapi membangun kerukunan, sehingga kalau tidak perlu ke pengadilan ya tidak usah ke pengadilan. Seperti kita ini, kalau tidak ada restoratif justice, wah ini sudah ribut Indonesia, sudah kacau. Tapi kita punya budayanya tuh restoratif justice, kedamaian, sehingga ada masalah diselesaikan oleh kepala adat, diselesaikan oleh lurah. Tidak usah polisi, kalau ada polisi sebelum membawa ke pengadilan mendamaikan dulu, selesaikan, baru kalau terpaksa ke pengadilan. Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan surat edaran restoratif justice itu, agar misalnya tindak pidana yang ancaman hukumannya atau dendanya sekitar 2,5 juta, udahlah tidak usah dibawa ke pengadilan, selesaikan di lapangan tapi diadministrasikan dengan benar, sehingga tidak usah rame-rame di pengadilan. Restoratif justice itu adalah jalan damai di dalam semangat atau ruh hukum kita. Bukan orang tidak punya harga diri. Saya baca di Nusa Tenggara ini namanya suku Lamonghot. Entah masih ada yang tahu atau tidak, tapi itu ada di sebuah buku. Di mana di sini orangnya sportif, punya harga diri. Kalau dihina itu ngelawan tapi tidak membunuh. Ngajak berkelahi, tapi berkelahinya terbatas. Tahu bahwa saya ini punya harga diri, saya bisa melawan Anda. Kalau menang ya sudah, selesai. Gitu. Nah itulah yang kita sebut sebagai restoratif justice atau budaya bahari. Budaya bahari itu bukan budaya kontinen. Kontinen itu kan laut, seperti gunung, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada jurang. Tapi kalau budaya bahari itu budaya laut. Nenek moyang kita itu orang pelaut. Budaya seperti apa? Seperti kita melihat laut dalam keadaan tenang, meskipun ombaknya banyak. Kalau dilihat dari jauh, itu seperti sangat rata. Karena itulah budaya egaliter kita, budaya bahari kita. Nah kita akan menjadikan pemilu ke arah itu. Sesudah pemilu nanti kita tenang semua. Hadirin, kami sudah membahas beberapa hal. Ada ideologi negara, kemudian ada soal hoax, kita bahas di Jogja. Ada toleransi, kita bahas di Madura. Kemudian di Medan minggu lalu kita membahas tentang kebinekaan dalam kebersatuan atau kebersatuan dalam kebinekaan, dan banyak lagi. Hari ini kita akan menjawab peranan agama. Membahas peranan agama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian, ketika Indonesia akan merdeka, terjadi perdebatan panjang dan panas. Apakah Indonesia ini akan dijadikan sebagai negara agama atau negara sekuler? Negara agama itu
adalah satu paham yang mengatakan bahwa negara sesuai dengan jumlah penduduknya itu diatur berdasar agama mayoritas penduduk. Sehingga pada waktu itu muncul gagasan kita akan membentuk negara Islam. Tetapi tidak semua orang Islam setuju dengan itu. Karena tokoh-tokoh Islam pun seperti Bung Karno itu tokoh Islam, Bung Hatta itu tokoh Islam, cuma bukan tokoh ormas Islam. Yamin tokoh Islam, dia tidak setuju negara berdasar agama, meskipun meyakini kebenaran agamanya. Terjadi perdebatan panjang. Bung Karno tahun 1938 itu menulis bahwa kalau Indonesia nanti merdeka harus sekuler, agama tidak boleh ikut campur di dalam negara, karena agama itu kalau turut campur dalam negara, agamanya mundur, negaranya mundur. Itu kata Bung Karno tahun 1938 ketika isu Indonesia akan merdeka itu sudah mulai mengencang karena sudah ada Sumpah Pemuda. Tapi pada waktu itu dibalas oleh tokoh-tokoh Islam seperti Nasir, Agus Salim dan sebagainya yang mengatakan enggak, kalau mau demokrasi ya karena Indonesia 87% Islam, harus negara Islam, dan Islam itu siap mengatur semua kebutuhan yang diperlukan atau dituntut oleh sebuah negara modern. Itu tulisan Nasir dengan nama samaran Mukhlis. Nasir pada waktu itu masih menulis namanya Mukhlis. Berdebat terus dengan Bung Karno sampai akhirnya apa? Berujung ke BPUPKI atau BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berdasar perdebatan itu kemudian dicapai kompromi. Benar juga sih kata Bung Karno, tidak mungkin kita meniadakan agama di dalam bernegara. Karena apa? Rakyat Indonesia itu sesudah dia gali, itu sejak dulu sudah beragama, percaya pada Tuhan. Yang orang Islam kemudian benar juga sih kalau kita memaksakan negara Islam menjadi agama negara. Itu tidak benar juga, karena di Indonesia ini tidak semuanya Islam. Maka dibentuklah apa yang disebut religious nation state, negara kebangsaan yang berketuhanan. Apa hubungan agama dan negara di sini? Negara tidak berdasar agama, tetapi negara melindungi kehidupan beragama. Beda. Kalau Vatikan, Arab Saudi itu negara agama. Vatikan itu pasti Katolik, Arab Saudi itu pasti Islam. Satu, pokoknya di luar itu tidak boleh ada hukum-hukum seperti hukum yang sekuler. Tapi beda juga dengan di Turki pada waktu itu atau Prancis, Jerman sekarang. Sekuler, urusan agama itu urusan rakyat. Nah, kita di Indonesia bukan negara agama, karena tidak ada satu agama pun boleh menjadi atau disepakati menjadi dasar negara di sini, tetapi bukan negara sekuler, karena sekuler itu tidak ada urusan dengan agama. Di sini agama memberi spirit terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara melalui proses eklektisasi, di mana ajaran-ajaran semua agama, adat, budaya itu diolah bersama oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, lalu nanti muncul hukum dan kesepakatan bersama. Nah, terus kalian sambil menunggu Pak Sekda, saya akan sampaikan. Di Indonesia itu berlaku hukum agama enggak? Berlaku hukum agama sepanjang sudah disepakati melalui proses eklektisasi. Tidak ada hukum agama sendiri di sini yang diberlakukan, tetapi agama yang ditaati itu dilindungi. Maka sebab itu kita lalu membagi hukum itu ke dalam dua kelompok. Hukum yang sifatnya hukum publik itu adalah hukum yang dibuat bersama melalui proses eklektik oleh semua agama. Misalnya hukum pemerintahan daerah, itu tidak ada hukum pemerintahan daerah Islam
Islam, daerah Kristen. Pokoknya Pemda ya sama saja semua. Hukum tata negara ya sama saja, hukum lingkungan sama saja. Tetapi ketika masuk ke hukum privat ya, berlaku masing-masing hukum agama dengan kesadaran sendiri. Seperti Bapak yang mau ke gereja ya ke gereja aja, nggak usah diatur oleh negara. Yang mau ngaji, belajar Al-Quran ya belajar aja. Yang mau mondok, santren, mau ke masjid, tidak dilarang oleh negara. Negara harus melindungi. Jika misalnya ada undang-undang haji, Pak, itu ada undang-undang haji, bukankah itu memberlakukan hukum Islam? Bukan, undang-undang haji itu tidak mewajibkan orang naik haji, tetapi melindungi orang Islam yang akan naik haji. Kalau tidak naik haji tidak apa-apa. Beda kan dengan memberlakukan hukumnya. Karena fungsi negara fungsi proteksi, bukan fungsi regulasi penetapan terhadap aturan agama. Pak, ada undang-undang zakat, itu undang-undang zakat bukan mewajibkan orang membayar zakat, tetapi negara melindungi kalau orang Islam membayar zakat agar benar. Ini nih, negara memberi fasilitas, ada basis, ada cara penyaluran, pengawasan dan sebagainya. Tapi kalau tidak bayar zakat tidak apa-apa, atau tidak membayar zakat kepada lembaga amin zakat yang dibentuk oleh negara boleh, bayar ke kiai boleh, karena itu perdata. Tapi kalau ingin minta perlindungan negara memberi fasilitas. Seumpama orang Hindu ingin naik haji ke Sungai Gangga misalnya ada, negara pun wajib melindungi. Silakan Bapak Sekda yang hormat, silakan. Ini udah datang, saya persingkat. Terima kasih. Jadi itulah hubungan antara agama dan negara, sehingga agama itu jangan menjadi sumber konflik. Agama itu dimanapun lahir di dunia ini untuk membangun kedamaian di antara manusia. Sehingga kalau orang mengatasnamakan agama lalu melakukan tindak kekerasan, memaksa kepada orang lain yang tidak sama agama, itu berarti melanggar ajaran agamanya sendiri. Karena tidak ada satu agama pun yang menyuruh orang untuk melakukan kekerasan agar ikut dengannya. Itu tidak ada. Saya orang Islam, jelas tuh agama saya melarang jangan engkau memaksa orang lain. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jika Allah menghendaki semua manusia ini beriman semua kepada Tuhan yang sama, kata Allah di dalam surat Yunus, beriman kepada saya semua kalau saya mau, kata Allah. Afa anta tukrihan nas, apakah engkau mau memaksa mereka agar menjadi beriman? Itu bukan tugasmu. Oleh sebab itu, bangunlah bersama. Dan kita sudah mempunyai Indonesia. Indonesia ini sudah memformulasikan hukumnya, kebangsaannya, nasionalismenya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita diberi negara merdeka, bersatulah kita di dalam negara merdeka itu, karena tidak mungkin kita itu hidup sama. Saya sering katakan begini, ada saudara-saudara saya Islam, saudaraku yang Islam, jangan merasa karena engkau mayoritas di Indonesia ini lalu mau sewenang-wenang kepada yang kecil, karena Islam ini di tempat lain minoritas. Kalau engkau sewenang-wenang di Indonesia terhadap yang kecil, maka saudara-saudara kita di negara lain yang minoritas juga bisa diperlakukan sewenang-wenang. Di Prancis misalnya, tidak bisa. Kita mau disenang-senangi orang lain, kita sakit. Nah, kalau kita sakit di Uighur misalnya, kita sakit, orang Islam diperlakukan tidak baik. Di Myanmar kita sakit, orang Islam diperlakukan tidak baik. Nah, begitulah kalau kita berlaku tidak baik terhadap minoritas di sini. Oleh sebab itu, agama itu semuanya mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang Indonesia mampu merumuskan itu. Dulu ada pendeta Terry Jones di Amerika pada bulan Juni tahun 2010. Dia mengumumkan, jemaatku besok hari Minggu tanggal sekian kumpul di halaman gereja, semua orang membawa kitab Al-Quran ke sini, kita bakar sama-sama. Ini Terry Jones.
Waktu itu presidennya Obama. Kita bakar sama-sama. Kenapa? Al-Quran itu sumber teroris, sumber kekacauan dunia. Kita bakar di sini sama-sama. Nah, saudara, di sana Islam minoritas, tidak ada yang membela. Sama kalau kita memperlakukan minoritas di sini, kasihan orang tidak ada yang membela. Sehingga apa? Kita membelanya dari Indonesia. Jangan dong, itu kitab suci. Sampai akhirnya, misalnya Habib Rizik itu menghimbau pemerintah agar mendekati pemerintah Amerika agar melarang pembakaran Al-Quran. Kemudian Pak SBY kirim nota diplomatik minta Obama supaya dilarang demi kerukunan beragama. Jangan sampai di Indonesia dibakar juga kitabnya orang Kristen katanya. Akhirnya apa? Presiden Obama turun tangan. Apa? Tidak jadi pembakaran. Nah, kita belajar dari situ bahwa agama itu urusan keyakinan orang. Justru perbedaan itu harus disatukan. Kalau di dalam konteks Islam itu enak, saya ngotip Kholis Majid dan Gus Dur. Gimana caranya memahami agama itu? Satu, pertama sadarilah bahwa dalam Islam itu kanan nasu ummatan wahidan. Manusia itu sama sebenarnya. Satu Tuhannya yang menciptakan, keyakinannya sama. Tetapi kemudian sesudah turun ke dunia berbeda-beda cara pelembagaannya. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ya biarin aja mereka punya Tuhan, karena kanan semula itu satu lalu berbeda. Biar Tuhan yang menang sendiri. Lalu bagaimana? Masuk yang kedua dari keyakinan bahwa manusia itu bersumber sama-sama punya keyakinan tentang adanya kuasa Tuhan. Masuk yang kedua, kalimatun sawa. Qul ta'alau ila kalimatin sawa. Apa? Mempertemukan visi-visi yang sama di dalam bernegara. Agamanya boleh beda, tapi visi yang sama di antara kedua agama itu dipertemukan apa? Kemanusiaan. Itu semua agama ngajarkan. Pemimpin yang jujur, kita harus memilih pemimpin yang jujur. Itu semua agama mengajarkan. Membangun lingkungan agar sehat, lestari untuk manusia. Itu semua agama sama. Membangun cara bernegara yang damai, beradab. Itu sama semua agama. Tidak usah masuk ke urusan privatnya, akidahnya. Lalu yang ketiga, kalau sudah ada kalimatun sawa, ada al-hanifiyah as-samhah. Bersikap konsekuen terhadap agamanya, tetapi toleran, tasamuh. Kata Rasulullah, innama itu lidini al-hanifiyah as-samhah. Saya ini, Nabi Muhammad itu diutus untuk membawa agama yang lurus, tetapi toleran, tidak suka memaksa. Itu dulu ketika Nabi mendirikan negara Madinah, orang-orang Yahudi, kaum perempuan Yahudi, Nasrani dan Majusi takut, ini gawat ini kan. Gawat, kita ini bisa nanti dipaksa masuk Islam. Kita ini nanti kalau tidak Islam dianiaya dengan kekerasan. Lalu Nabi mendengar itu, panggil istrinya Siti Aisyah. Aisyah bilang kepada istri orang-orang Yahudi itu, jangan ngerumpi, tidak usah gosip, tidak usah bikin hoax, karena saya diutus ini bukan untuk mengislamkan orang Nasrani, bukan untuk mengislamkan orang Yahudi, bukan untuk mengislamkan orang Majusi. Innama bu'ithuliddin al-hanifiyah as-samhah. Saya diutus ke muka bumi ini untuk membawa agama yang lurus, yang harus ditaati secara konsekuen, tetapi toleran. Kami tidak akan memaksa. Maka dibuatlah Piagam Madinah. Suku ini yang agamanya ini mendapat perlindungan harta jiwa dari negara dengan membayar pajak yang sama dengan suku ini yang Islam, suku ini yang lain sama. Itulah semangat negara Pancasila yang kita bangun bersama, sesudah diperdebatkan oleh para ulama itu. Nah saudara, itulah Pak Sekda sudah datang. Terima kasih Bapak Sekda, sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Gubernur. Pak Gubernur itu junior saya, Pak Zulkifli Mansyah. Jadi kalau ketemu saya dia tidak panggil Bapak, dipanggil Abang. Ini karena kita sama-sama aktivis dulu. Saya lebih senior sedikit. Terima kasih atas fasilitas dan kehadirannya telah mengutus Bapak
Bapak Sekda untuk mewakili beliau, dan mohon nanti tolong dibuka acara ini dengan baik. Hadirin sekalian, demikian pengantar dari saya. Saya tadi agak berlama-lama memang karena sambil menunggu Pak Sekda dan sekarang sudah datang. Acara ini berdasar pengalaman yang sudah akan mengajak kita melaksanakan pemilu yang ceria dan damai, sehingga nanti tidak boleh ada hoax, saling fitnah lalu kita mau bertengkar sudah pemilu, tidak boleh. Bersatu lagi aja. Sekarang punya pilihan yang berbeda. Saya kira yang di sini ini pilihannya beda-beda, partainya pasti beda-beda, pilihan presidennya pasti beda-beda. Tidak apa-apa. Saya tidak mengkampanyekan salah satunya, bebas. Tetapi kita bersaudara mendirikan negara ini untuk memilih pemimpin yang baik. Kalau menurut saudara yang baik ini silakan, kata-kata saya yang baik ini silakan, beda nanti siapa yang dipilih oleh rakyat lalu kita dukung bersama-sama. Itulah hakikat dan semangat demokrasi kita. Produk dari pertemuan ini ada 3. 1, bentuknya narasi report. Nanti panitia akan membuat laporan-laporan dari pertemuan ini dari hasil diskusi ini. Lalu yang kedua, pemberitaan media. Oleh sebab itu ini banyak wartawannya, karena wartawan itu kita anggap Petromax, yang begitu nulis banyak yang baca. Sorry bapak-bapak, misalnya budayawan ya, Pak Mus Biawak tadi nulis gitu kan dibaca orang. Yang dai ceramah didengarkan. Ketua NU Pak Masno ngomong didengarkan oleh temannya. Muhammadiyah juga. Nah itulah yang berkumpul di sini, yang punya pengaruh, suaranya itu didengar orang, dicatat orang, sehingga menjadi suluk di dalam kemelut pemilu ini. Lalu yang ketiga, tentu kami nanti akan melahirkan kumpulan adagio. Di setiap pertemuan selalu muncul adagio yang baik yang muncul dari kearifan lokal. Misalnya dari Makassar kami mendapat adagio yang bagus, yang bilangnya itu pembuat hoax itu adalah pewaris iblis. Karena dululah iblislah yang pertama membuat hoax, berita bohong kepada Adam dan Eva, Adam dan Hawa dalam Islam, sehingga dia melanggar perintah Tuhan tanpa kesadarannya karena iblis. Misalnya seperti itu. Ada juga misalnya ada gium Indonesia itu bukan hanya nation tetapi notion. Apa tuh nation itu gambaran narasi tentang potret tentang kebangsaan. Notion itu adalah jati diri, narasi bangsa Indonesia itu seperti apa. Kemudian juga ada misalnya boleh bersaing di dalam pemilu, tetapi ingat 3 hal. Dalam demokrasi itu ada liberté, kebebasan, ada égalité, keadilan, tetapi ada fraternité, keselamatan bersama. Jangan sampai bebas melakukan bersama lalu berantem, negaranya hancur. Tidak boleh. Ada batas. Fraternité itu kesatuan kita sebagai bangsa dan seterusnya. Nah, saya kira itu pengantar saya. Saya mengucapkan terima kasih. Nanti acara ini akan dipandu oleh Bu Ruhaini, Bu Hayati, tokoh Muhammadiyah yang juga staf khusus Presiden. Tetapi ini tidak diutus oleh Presiden untuk kampanye, tidak ada. Ini diutus untuk mencerahkan kita bersama karena keahlian beliau. Yang hadir di sini punya pilihan sendiri-sendiri, calon presidennya siapa, ini siapa. Tetapi kita akan bersatu. Saudara juga tidak usah ragu mau diajak kampanye oleh Pak Mahfud, tidak ada gunanya juga diajak, karena orang sepintar saudara diajak juga semakin diajak semakin curiga. Oleh sebab itu pilih sendiri aja. Iya kan? Semakin diajak saya hanya mengajak kita ini bersatu aja, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.